Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, karena harus tepuk tangan dulu ya, karena bukan mudah berturut-turut ini narasumbernya. Saya yang keempat ya, semoga peserta tetap bisa fokus ya, tidak semaput kalau istilah di Jogja ya Bu Dani ya. Saya langsung saja mohon diingatkan 5 menit sebelum ya Bu Dani, supaya nanti saya tidak terkaget-kaget begitu tiba-tiba 2 menit. Kebetulan di bagian saya lebih berbicara tentang komersialisasi. Jadi tadi kalau saya menyimak dari Prof. Suranto, Pak Prayudi ya, kemudian nanti mungkin sumber yang sebelumnya belum sempat nanti akan memaparkan. Inginnya kita ini berinovasi ya dengan segala kelebihannya, dengan ikoniknya, yaitu bagaimana saintifik itu masuk ke bidang pertanian yang notabene masih dianggap sangat-sangat konvensional, tetapi ternyata banyak juga begitu sudah sedemikian majunya varietas-varietas yang sebetulnya ini bisa dijadikan ikonik. Saya setuju dengan Prof. Jarod. Nah, ini bagaimana supaya tidak berhenti hanya sebagai satu temuan, tetapi betul-betul paling tidak kita masyarakat Indonesia ini juga mengkonsumsi apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti-peneliti kita. Seperti tadi saya baru menyimak pemuliaan mutasi, kemudian tadi dari Pak Prayudi sedemikian lengkapnya. Nah ini kok mungkin karena keterbatasan saya kok belum ada di pasar ya, kan intinya begitu ya, sehingga nanti siklusnya bisa berputar. Ini sedikit pengenalan dari saya, semoga nanti bisa lebih dicermati. Sehari-harinya saya di UGM, Bapak Ibu. Kalau di level universitas masih sangat berhubungan dengan wirausaha dan juga kesehariannya untuk di Pemda di Global Gotong Royong Tetrapreneur. Apa sih Global Gotong Royong Tetrapreneur dan hubungannya dengan komersialisasi? Ya, a good idea dan a good innovation itu belum akan optimal ketika itu tidak dirasakan manfaatnya. Nah, disinilah peran dari komersialisasi, whether you like or not. Apakah kita itu suka, tidak suka, komersialisasi itu menjadi kunci untuk inovasi sebelumnya. Jadi hulu hilirnya harus saling memberikan trigger begitu ya. Nah, kalau kita turunkan lagi sedikit ke bawah, mengerucut begitu, wirausaha ini merupakan garda terdepan ya. Jadi kalau sekarang para tenaga medis kita sedang berjuang di garda terdepan untuk COVID, maka kita juga berjuang untuk survival atau kelangsungan hidup, yaitu apa? Kedaulatan dan ketahanan pangan. Nah, garda terdepannya apa? Wirausaha, entrepreneur. 99,9% itu katanya itu ada di UMKM, yang artinya pastinya di situ juga ada petani yang memerlukan entrepreneur tersebut. Namun yang selama ini yang diamati, semoga ini sudah berubah ya dengan hadirnya tadi disebutkan milenial dan sebagainya. Masalah klasik wirausaha lokal ini masih ada begitu. Apa sih? Yang pertama, namanya juga UMKM. Jadi mikirnya kan saya mikro Bu, kan saya cuma industri rumah tangga, ya gini-gini aja nggak apa-apa ya. Padahal dari yang kecil-kecil itulah nanti kita bisa bersatu menjadi besar. Artinya rantai putaran bisnis itu belum terfikirkan bahwa apapun bisnis yang dilakukan itu merupakan bagian dari sesuatu yang besar. Dan itu juga merupakan salah satu SDGs atau tujuan dari kebaikan untuk seluruh negara. Ya. Kemudian yang kedua, lebih suka menyendiri, enggan terlihat, minus visioner, maunya laris dan instan. Pokoknya ini bahasa netizen ya Bapak Ibu, cenderung seperti pelari atau sprinter dan enggak mau maraton. Wah kok enak ya hidup seperti itu ya. Jadi mau menyendiri enggan terlihat ya. Kalau kita sudah well dan sebagainya mungkin ya, tetapi misalnya kita sudah sejahtera dan sebagainya, apakah kita tidak punya kepekaan atau kepedulian dengan lingkungan sekitar kita? Kalau kita berkecukupan, masa kita tega ngelihat tetangga, ya, besarkan lagi lihat desa sebelah, besarkan lagi lihat kabupaten yang sekarang ini masih sangat-sangat jauh di garis kemiskinan. Minus visioner, dikasih yang baru nggak mau, dikasih ini nggak mau, udah gini-gini aja, ya. Kemudian yang ketiga, alergi. Ini mengerikan ya, alergi terhadap filosofi, kebaruan proses bisnis serta ilmu. Maunya apa? Niru aja deh. Itu kan udah sukses.
Sehingga keberanian mengambil risiko, dan itu merupakan salah satu syarat inovasi, dan itu sudah dibuktikan ya dengan paparan narasumber Prof. Suranto, kemudian Pak Prayudi tadi. Mereka taking risk ya dengan memberikan inovasi-inovasi, serta ketika gagal sangat suka menyalahkan dan lari. Wah, ini gara-gara marketingnya, ini gara-gara pemerintahnya, ini itu ya. Ini kita jadikan cerminan bersama. Jadi wirausaha itu bukan hanya yang jualan, tetapi pembuat kebijakan, peneliti, akademisi, kita semua itu merupakan wirausaha. Kemudian hubungannya dengan ikonik, itu saya dulu suka ya, katanya agak mirip. Alah, dari mana ya miripnya? Jadi ikonik itu apa? Jadi kalau di G2R Tetrapreneur, salah satu strategi visionernya adalah yuk kita sama-sama kembalikan harkat martabat bangsa ini dengan penciptaan ikonik global. Apa sih ikonik global? Itu loh, ada Candi Borobudur, ada Prambanan, itu yang buat bukan orang luar, bukan Eropa, bukan Barat yang kita bangga-banggakan, tetapi nenek moyang kita. Bangsa kita sendiri yang membangun dan membuat dunia berdecak kagum. Ya. Kemudian, wah itu kok besar sekali Bu, ya jadilah pribadi yang menjadi ikonik. Dan ini akan, kenapa harus ikonik? Aliran kemanfaatan finansial dan non-finansialnya tiada henti. Sampai sekarang, Candi Borobudur, Candi Prambanan sekitarnya itu terberdayakan. Ya. Jadi ikonik itu apa Bu? Ikonik adalah lambang ataupun gambar yang memunculkan pertalian atau dengan benda yang dilambangkan dengan hubungannya itu. Jadi ini saya sedikit ada Paris ya, ada McDonald's, saya sebut merek, mohon maaf, kemudian ada Singapura dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau kita juga menjadikan G2 Tetrapreneur itu adalah tampilan ikoniknya. Kemudian di belakangnya sorghum, ya, kemudian produk-produk G2 Tetrapreneur, kemudian dari desa-desa, dari produk-produk PBI, tapi kita sama-sama bergabung. Sehingga di sini kewirausahaan Indonesia itu besar. Kemudian dan ini sudah terverifikasi ya atau eksperimen, lebih terlihat loh ternyata ya. Ini dengan PBB ya, dengan pimpinan daerah, kemudian dengan pihak industri, kemudian dengan pihak luar ya, walaupun saat ini yang untuk dengan pihak luar ini sempat terhenti ya karena ada pandemi. Oke Bu, pendahuluannya sudah ya. Setelah itu oke kita masuk ke G2R Tetrapreneur-nya. Mungkin Bu Dani dan Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini Desa G2RT, saya paling ribut visual. Ini ribut amat sih sama visual ya. Jadi damanya bisnis, hulu hilirnya itu seperti ayam dengan telur, mana duluan? Nggak ada pasarnya, ngapain kita produksi Bu? Pasar ada, kapasitasnya mana? Jadi ini ayam dengan telur. Tetapi kuncinya adalah mana yang kita bisa within our hand atau mana yang kita bisa lebih atur begitu ya. Kita bisa kuasai. Yaitu apa? Diri kita sendiri. Yaitu apanya? Berarti dari hulunya, kepekaan kita bagaimana kita sadar dengan ikonik. Ikonik itu dengan menggunakan model Tetrapreneur. Tadi sudah saya yakin tadi dari Pak Muldoko juga sudah membuka ya dengan insight-nya dan sebagainya. Yang sebetulnya kesemuanya itu dengan segala gerakan kewirausahaan di Indonesia itu terangkum dalam yang namanya model Tetrapreneur. Apa sih? Yaitu gerakan kewirausahaan berbasis 4 pilar. Rantainya, pasarnya, kualitasnya, mereknya, namun berbasis kewirausahaan. Kenapa? Karena wirausaha itu merupakan pahlawan, ya. Jadi kewirausahaan itu bukan hanya yang jualan, tetapi pembuat kebijakannya, penelitinya, itu semua entrepreneur. Dan itu kita bisa pecah kepada 4 pilar. Dan model Tetrapreneur ini alhamdulillah baru saja keluar ini sudah mendapatkan haki terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya wakafkan untuk bangsa ini. Pastinya nanti salah satunya PBI yang akan mengusung bagaimana implementasinya itu bisa diadopsi oleh desa-desa di Indonesia. G2R ngapain sih Bu? Kok sampai rumit gitu mau bisnis rumit begitu? Ada visinya ya. Jangan malas punya visi. Kalau kita nggak punya visi, kita sama
dengan makhluk lain. Apa? Ya cuman untuk makan, kenyang, tidur, selesai ya. Visinya apa? Yuk kita jadikan Indonesia ini pemimpin kebaruan ikonik. Ikonik apa? Kearifan lokal. Ini nggak bisa dilawan Bapak Ibu. Kearifan lokal kita. Caranya bagaimana? Dengan gotong royong. Gotong royongnya untuk kemana? Tatanan global. Caranya bagaimana kita bisa keberlanjutan, tangkas, tapi tetap beradab. Jadi inilah visinya dari G2R Tetrapreneur. Jadi nggak cuma sekedar jualan. Kalau dipecah 4 pilar tadi, ini adalah breakdown-nya ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah lihat materinya sudah ada, silahkan dicermati. Nanti ada rujukan-rujukan videonya kalau Bapak Ibu ingin melihat. Tetapi intinya adalah di Tetra 1 itu putaran rantai manfaatnya. Kemudian di Tetra 2 penciptaan pasar non kompetisi, bagaimana industri pasar itu lebih sadar, lebih mengedukasi masyarakatnya, ya. Kemudian yang ketiga standarisasi, masuk ke pasar kompetisi, baru kita merekkan sehingga menuju ikonik. Sehingga ikonik itu merupakan trust atau kepercayaan harga diri kita. Bagaimana kita betul-betul menampilkan produk terbaik dengan proses bisnis di belakangnya itu mengusung gotong royong. Jadi ketika produknya itu laris, nggak cuma 1-2 orang yang menikmati. Nah, dengan menggunakan G2R Tetrapreneur tadi, masalah klasik kewirausahaan lokal itu tereliminir, ya paling tidak tereduksi. Belum berpikir menjadi manfaat, itu di Tetra 1 kita harus berpikir kita bagian dari sesuatu ya. Belum berpikir menjadi sesuatu yang besar, ikonik itu nggak bakal ada kalau cuma 1 orang yang mengusung, harus seluruh bangsa ya, semua masyarakat. Kemudian lebih suka menyendiri, nggak boleh suka-suka menyendiri, kita harus bekerja sama dengan industri. Alergi terhadap filosofi nggak bisa karena standarisasi, kemudian potensi itu kita harus membuka diri ya. Saya sedikit cepat ya. Sebelum Bu Daninya sudah siap-siap 5 menit, Bu, begitu. Baik, saya langsung, memang benar ya? Enggak ya? Masih ada ya, Bu ya? Saya udah ngebut loh. Tetra 4. Saya langsung zoom ke Tetra 4 karena topik yang diberikan ke saya itu adalah merek ikonik, sehingga di Tetra 4 ini kita bedah ya. Merek wirausaha itu apa? Strategi asosiasi. Jadi merek itu bukan hanya visual, bukan hanya nama. Bukan hanya kita punya produk, kalau taruh di platform online selesai. No. Ya, ada satu proses dan itu tidak bisa ditiru. Apa? Gotong royongnya. Kalau cuman celiping pisang, Bu, wedang uwo, wedang rempah dan sebagainya, itu yang di luar-luar itu yang punya teknologi itu cepet kok bisa ngadopsi, ya. Mereka punya teknologi. Kemudian seperti ukiran kemarin ya, ada ukiran Jepara, kita ada viral itu, robot sudah bisa membuat ukiran Jepara proses jiplak pakai mesin. Jadi bukan handcraft lagi ya. Jadi apa yang nggak bisa ditiru? Budayanya. Budayanya apa? Gotong royongnya. Sehingga di sini dalam merek wirausaha kita angkat pendekatan nilai aspirasi. Aspirasi ini yang merupakan perbedaan. Jadi behind the process, behind the product, di belakang produknya itu kita tunjukkan kekuatan prosesnya dan itu tidak mudah untuk ditiru. Jadi mereknya seperti apa, Bu? Saya menggunakan pendekatan FIS 2015 ya. Jadi kalau merek lama itu citra, janji, perbedaan, nilai, konsistensi dan seterusnya. Dan ini mungkin masih relevan ya. Namun sekarang sudah sedikit bergeser tentang merek itu, yaitu apa? Kalau dulu citra, sekarang aspirasi, ya. Kalau dulu janji, sekarang pengalaman. Dulu semakin beda semakin keren. Sekarang yang penting cocok. Artinya apa? Semua produk itu bisa laris, ya. Udah nggak perlu takut. Yang penting kita kuatkan di Tetra 1-nya kita sehingga sampai ke Tetra 4. Sampai kemudian suka kita menjadi cinta. Karena itu kalau di Desa G2R produk unggulannya cuma 2 ya Bu Dani, tapi setelah itu drillingnya, penggaliannya ke bawah itu macam-macam. Ya, produk turunan dan produk perluasannya itu macam-macam dan itu memerlukan energi dan alokasi budget yang tidak sedikit. Sehingga jangan bertebaran di mana-mana produknya kemana-mana, yang itu biarkan saja, tetapi sebagai pemdes, bumdes ya harus bergeraknya secara strategis. Baik, yang ini kemudian selain dari produksi dari BUM Desa dan sebagainya, tadi kalau tidak salah Pak
Pak Muldoko juga menyebutkan off-taker ya. Off-taker itu tidak semestinya kita punya capital, penyertaan modal dan sebagainya. Akses, network, salah satunya seperti PBI. Ya, ini merupakan simpul yang menyatukan kita menjadi hub, begitu ya, menjadi hub termasuk dengan sehingga kita bisa bertemu dengan HIMNI, dengan Batan, dengan IPB dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita launch bersama-sama. Jadi di sini apa? Memperkuat posisi strategis, mempertahankan siklus hidup. Ini sudah sampai Korea ya. G2RT alhamdulillah diadopsi oleh Badan Pertanahan Nasional untuk penataan aksesnya ya. Kemudian di Jogja sendiri sudah ada sekretariatnya. Ini adalah ketika dengan PBB, dengan Bapak Bakin Moon, mungkin ada beberapa yang beberapa kali mengikuti G2R, ini selalu saya tampilkan. Kenapa? Karena di sini di highlight di media nasional Korea sana bahwa gotong royong itu merupakan suatu nilai yang bisa diadopsi oleh semua bangsa. Dan mereka tepuk tangan berdiri Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya, suatu kehormatan bagi kita sebagai bangsa. Kemudian ini juga ya, waktu itu kalau nggak salah dari Sabdo Dadi ya, waktu itu kita pameran. Kemudian sebelum pandemi, sayang sekali ya Bu Dani, sebelum pandemi ini, tadinya kita sudah mau masuk ya ke retail dari salah satu hypermarket yang besar di Indonesia. Sehingga nanti harapannya bersama mitra-mitra, baik itu mitra pemerintah, mitra industri, swasta, dan sebagainya, Global Gotong Royong ini merupakan satu merek yang nantinya akan menjadi ikonik, yang di belakangnya akan mengakomodasi kearifan-kearifan lokalnya. Kenapa itu menjadi penting? Kita coba lihat ya. Ikonik dunia kalau diruntut begitu ya, ujung-ujungnya adalah produk-produk pertanian. Contohnya coklat. Itu kalau nyebut coklat di level global itu pasti Belgian coklat, pasti Belgian coklat. Mbok Putat coklat dari Gunung Kidul. Kan kita punya banyak. Kemudian kita ada dari Coffee Root dari PBI misalnya. Kopi Aceh. Kopi aja bisa kita namakan pakai daerah-daerah. Yuk kita launch bersama-sama. Tetapi punya behind the product, standarisasi dari proses bisnisnya itu harus sama. Sehingga itu memberikan trust atau kepercayaan. Kita pindah ke New Zealand. Buah kiwi. Itu seolah-olah cuma New Zealand aja tuh yang bisa. Ya, sehingga di situ sudah sangat ikonik ya, besar-besaran, dan ini membuka lapangan kerja tentunya. Kurma, ini kayaknya udah tidak terbantahkan lagi ya, udah nggak bisa diotak-atik ya. Tetapi negara-negara ini mulai dari kurma, New Zealand, Belgia begitu ya, mereka cuma punyanya itu. Kalau kita tuh tropis Bapak Ibu ya, kita tuh tropis, disentuh dengan sentuhan riset teknologi dari IPB, dari HIMNI, dari Batan ya, seperti tadi contohnya, ini akan jadi luar biasa. Contoh salak ya dari Bangunkerto yang ini sempat terhenti, tetapi pada saat itu kita sudah tes pasar. Saat ini masih ditunggu sebetulnya untuk pameran ke Turki, tapi lagi-lagi apa terkendala ya, terkendala karena pandemi. Semoga setelah ini kita bisa berusaha ya. Kemudian ini kira-kira ikoniknya ya. Walaupun ini ikonik diusung oleh satu desa begitu ya, tetapi nanti ketika ikonik ini sudah mengglobal, dia akan membuka akses produk-produk Indonesia. Jadi kita mainnya strategi, jangan jualan 1 unit 2 unit, tapi berstrategi. Contoh di sini ada gadung, ada pisang, ada tubruk, okra ya. Okra itu biasanya jadi ceriping atau makanan, ini dibuat jadi minuman. Ada singkong kelapa, dari Panggung Harjo ada olahan lele, ada sematurism ya. Kemudian tadi disebut Pak Muldoko ya, kalau sudah olahan pertanian, pasangannya itu wisata kuliner, nah itu jadi hulu hilirnya udah kena ya. Putat, kemudian ada Gua Pindulnya Pak Yanto ya, sampai dibilang Gua Pindul Pak Yanto ya sudah ikonik banget ya, seolah-olah Gua Pindul dari Gunung Kidul. Kemudian dengan bakso gorengnya, ada kemadang, ada banaran dengan kacang tanahnya ya. Bu Dani mana Bu Dani? Punya Bu Dani kok nggak ada? Oke, sebentar ya. Tadi ada ya, sudah ya Bu ya. Tak mundur meneh loh, tak goleki. Sebentar, nanti saya di-cut lagi. Loh, mana Bu? Punya Bu Dani, sebentar. Oke, punya Bu Dani itu wedang rempah Bapak Ibu. Oh, ada, tenang Ibu. Ini yang tadi ya, ada olahan salak, bambu, pepaya,
Kemudian yes, ada wedang rempah ya, ini punya moderator kita. Kemudian yang baru itu ada cabai, kelor, jagung yang tadi disebut oleh Pak Prayudi ya tantangannya. Kemudian ada olahan singkong. Jadi ini merupakan ikonik-ikonik yang sudah sebetulnya tinggal kita launch saja, tetapi jangan kecil-kecilan. Ini gimana caranya ya? Gimana caranya? Yuk kita buat strategi. Saya kadang kalau ngomong udah gemes ya. Salah satunya PBI sudah menginisiasi ya, salah satunya kopi, root coffee, begitu. Walaupun ini baru berbentuk kalau di G2R produk gerakan karena proses bisnisnya belum terintervensi ya, tetapi semangatnya sudah ke sana ya, dengan mengambil bahan baku dari beberapa tempat, kemudian setelah itu mencoba untuk bekerja sama dengan industri tempatannya, ini luar biasa dan itu langsung dirangkul oleh PBI. Oke, itu saja. Ini Bapak Ibu yang mungkin saya tadi melihat ada beberapa dari akademisi. Kalau diperlukan rujukannya di sini sudah ada. Kemudian baik itu laporan maupun paper dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu yang lebih ke populer begitu silahkan bisa menikmati YouTube-nya karena sebentar lagi kita akan launch ya, Desa-Desa G2R sedang jadi artis ini, kita akan launch Desa-Desa Profil. Sehingga harapannya bisa sedikit menginspirasi yang tadi supaya apa masalah-masalah klasik itu bisa tereduksi, kemudian kita bisa bergerak bersama mengkomersialisasikan kearifan lokal kita menjadi merek ikonik global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Moderator. Pertanyaan kami akan tujukan ke Ibu Rika. Mohon izin. Jadi terkait program Tetrapreneur ini, apakah sudah ada semacam case study apabila kita dapat terapkan misalnya untuk success story yang sudah bisa diambil terkait untuk global branding dari produk-produk yang dapat dipasarkan di luar negeri seperti itu. Jadi misalnya untuk di Mesir sendiri juga di Kairo ini sebenarnya ada beberapa produk yang memang seperti misalnya kopi ya, yang intinya juga awalnya memang diekspor secara masif ya, jadi nilainya juga tergolong cukup kecil sebenarnya juga dari kalangan UMKM, tetapi dalam beberapa kurun waktu belakangan ini justru semakin meningkat nilai added value-nya. Jadi mulai menjadi dikenal menjadi suatu produk brand yang memiliki kekhususan keutamaan nama tersendiri ya. Jadi kopi specialty Indonesia misalnya itu sekarang jadi mulai dikenal di masyarakat Mesir karena upaya sosialisasi dan juga penyebaran informasi yang masif baik dari pemerintahan maupun dari kalangan swasta, sehingga bukan saja kemudian kopi-kopi yang awalnya saja yang dulunya dikenal tapi sekarang sudah menjadi specialty coffee makin diminati oleh masyarakat di Mesir. Ini contohnya seperti itu. Jadi mungkin ada gambaran yang mungkin bisa disampaikan secara konkret, misalnya contoh yang sudah ada menjadi case study dari pihak Ibu Rika dalam hal ini. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Irman atas pertanyaannya. Monggo langsung saja dijawab Ibu Rika. Tadi adalah dari program G2R itu apakah sudah ada case diterapkan untuk sukses story-nya yang bisa diambil sebagai branding produk yang nantinya bisa dipasarkan ke luar negeri. Monggo Ibu Rika. Baik, terima kasih Bu Dani. Pak Irman Adi, salam silaturahim. Terima kasih semangatnya, ini sudah membakar teman-teman BUMDes Pak dan PBI, jadi sambil ini berlangsung di WhatsApp grup udah sibuk ini mempersiapkan insya Allah. Jadi untuk apa tadi dipertanyakan case study ya atau success story.
Jadi G2R Tetrapreneur ini pilotnya sudah berjalan sejak tahun 2018. Inisiasi konsepnya di tahun 2017, kemudian berjalan di 2018 mulai dengan 2 pilot desa, kemudian hingga ke tahun 2020 menjadi 16 desa. Itu khusus di DIY. Kemudian perkembangannya di tahun ini, alhamdulillah karena namanya juga bareng-bareng ya Bapak Ibu, namanya bareng-bareng sehingga kekuatannya itu tadi ya, lebih mudah terlihat, kapasitasnya juga lebih kuat pastinya karena kelebihan kita itu adalah keberagaman. Nah, keberagaman ini kita memerlukan satu strategi seperti apa supaya meskipun beragam, tetapi kita cukup ikonik untuk menjadi satu. Salah satunya kita dengan menggunakan G2R Tetrapreneur tadi, Pak Irman. Jadi kedepannya ini nanti akan salah satunya sedang didiskusikan ini bersama Badan Pertanahan Nasional untuk implementasi di DIY sendiri penataan aset dan akses. Itu hampir mencapai 50 desa lebih kalau tidak salah. Kemudian baru saja mungkin dari Kementerian Kementerian Pertanahan Nasional, mungkin ada Ibu Zara juga hadir ya di sini. Itu kemarin sedang diinisiasi untuk diimplementasikan. Artinya legalitas aset tanah, kemudian nantinya akan dibarengi dengan pemberdayaan aksesnya. Jangan sampai tanah-tanah di Indonesia itu lepas dan tidak berproduktif, memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Kalau untuk success story-nya, karena tadi seperti disampaikan ya Pak ya, kita bukan instan. Saya yakin Pak Irman Adi sudah banyak menjaring produk-produk dari UMKM Indonesia. Kemarin juga ada webinar ya, beberapa teman dari PBI juga hadir, Pak Irman juga sebagai narasumbernya. Namun demikian yang kita target itu adalah ikonik. Ikonik ini artinya behind the process itu tadi. Sehingga karena dengan mengingat waktu berjalannya itu baru 3 tahun, dan itu yang betul-betul full 3 tahun itu baru 2 desa, karena desa lainnya kan baru tahun ke-1, tahun ke-2, demikian ya. Dan mengingat ini juga cukup rumit ya Bapak, artinya karena kita ingin menggerakkan satu desa bersama-sama, nah disitulah timbul hal-hal yang offside begitu, offside di luar dari produknya sendiri, mau nggak mau itu harus dihandle, seperti misalnya masalah birokrasi, kemudian kalau permodalan itu saya yakin ketika produknya sudah bagus dan sebagainya, saya yakin sudah banyak yang support, tetapi komitmen trust itu tadi Pak, ketika kita launch, karena di Tetra 4 memang sebetulnya garda terdepannya itu government atau pemerintah. Salah satunya window shoppingnya itu memang KBRI atau etalasenya itu memang embassy, karena itu very strategic. Dia langsung bisa nembus between G to G, yang itu tidak bisa ditembus oleh masyarakat umum. Sehingga ini bergerak besarnya itu harus disinergikan sedemikian rupa sehingga yang bermain itu between government itu seperti apa sih begitu. Nah, namun ketika itu ingin sampai ke sana, diharapkan behind the product ini sudah jadi sungguh-sungguh. Artinya jangan juga ketika nanti misalnya contoh Pak Irman sudah membuka pasar begitu ya, yang mensuplai itu hanya 1-2 orang dengan kekuatan individualnya begitu. Ini nanti ya mungkin setahun 2 tahun akan berjalan, tetapi setelah itu seberapa kuat individual itu begitu, atau justru malah membentuk satu jaringan eksklusif sendiri. Nah, ini yang ingin kita tata bersama-sama, menciptakan satu ekosistem. Tetapi pastinya untuk kesiapan produk, Pak Irman tadi sudah di paparan sudah ada ya, ada produk-produk seperti dari Bangun Kerto olahan salak, kemudian ada dari Gunung Kidul Pak Yanto itu ada bakso goreng, dari Bu Dani itu ada wedang rempah, bahkan kita juga ada kopi bersama PBI. Sebetulnya itu siap-siap saja, karena kita juga sudah ada PBI yang siap dengan HIMNI, yang siap untuk berinovasi seperti apa sih nanti supaya ini terupdate dengan standar internasional. Sehingga pada intinya kita siap Pak Irman, insya Allah, tinggal kita lihat seperti apa akselerasi untuk menuju etalase di Kairo ya, di Kairo. Semoga betul-betul kita bisa follow up. Terima kasih Pak Irman. Iya, terima kasih Pak Rika. Iya. Gimana Pak Irman untuk jawaban dari Bu Rika sudah cukup?
Alhamdulillah memuaskan. Terima kasih Ibu. Mumpung ketemu ya, ini kan dari berbagai daerah, silahkan saja insya Allah. Salam kenal Pak Juniawan. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Indiwan. Jadi kalau di G2R Tetrapreneur itu sebetulnya produk apa saja bisa Pak. Artinya di Tetra 1 justru semangatnya dan SOP-nya itu persis seperti yang Pak Juniawan sampaikan. Jadi di Tetra 1 itu ada yang namanya rantai putaran manfaat tertutup. Jadi kalau misalnya contoh ya, produk unggulannya yang nanti akan di label G2RT itu adalah pupuk. Hanya pupuk itu kemudian turunannya, olahan pupuk ya Pak ya? Iya. Olahan pupuk ini turunannya ada yang dari sapi, tadi disebutkan macam-macam ya, ada yang dari kelinci, kemudian ada yang dari jerami mungkin ya, saya kan kurang paham gitu ya. Nah itu sebetulnya tetap bisa dibanding Pak, artinya sebelum produk itu keluar, di G2R Tetrapreneur itu memang harus di dalam desanya itu dulu yang membuat putaran ekonominya. Justru seperti itu kita himbau begitu. Karena di G2R Tetrapreneur ini pendekatannya delicate. Delicate itu lembut natural. Artinya supaya itu memang menjadi karakter. Jadi bukan karena Bu Rika yang nyuruh harus begini-begini. Jadi kebanyakan program yang sudah berjalan dan itu ketika desa-desa menerima program G2RT itu juga sangat romantis. Pak Juniawan itu bisa dilihat dari ekspresinya Bu Dani gitu ya, mendengar tentang kalau kita nggak diapa-apain sih Bu. Semua kita sendiri yang mikir. Memang iya begitu. Jadi karena kenapa? Karena kebiasaan dari pemberdayaan atau program intervensi itu seolah-olah peserta itu levelnya di bawah dari pemberi ilmunya. Jadi nunggu ditunjuk gini ikut, gini ikut, nunjuk pergi bubar. Nah, kalau di G2RT persis seperti Pak Juniawan, kita ada begini. Setelah itu nanti dari kami akan menyampaikan pemetaan teorinya. Pak, itu termasuk di Tetra 1 loh Pak. Keren. Cakep. Jadi cakep. Nanti untuk brandingnya pastinya itu menjadi produk turunan Pak. Dan tentu saja salah satu aspek pasti Pak Indiwan juga sangat familiar ya. Untuk aspeknya tentu di kemasannya. Jadi kalau di G2R Tetrapreneur itu ada level-level kemasan. Ada kemasan yang bulk atau pembelian borong ya. Ada kemasan yang eksklusif. Kemudian ada yang untuk ekspor tadi kalau nggak salah ada Pak Irman ya. Kemudian tadi kalau nggak salah Pak Samsu sempat begini-begini tapi habis waktunya. Nanti mungkin kita berikan kesempatan juga. Sama Bu. Nah, itu dari kemasan itu saja sudah akan meningkatkan value. Dan itu jangan salah, jangan dianggap mentang-mentang pupuk kemudian yang penting kan isinya Bu, orang juga buruk ya, branding ya, packaging ya Bu. Jadi sangat bisa Pak.